Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial seorang pendidik agama Kristen di era teknologi. Di era teknologi ini, seorang pendidik agama Kristen memiliki tugas dan tanggung jawab yang luar biasa, di mana seorang pendidik agama Kristen tidak hanya dituntut untuk memberikan pendidik akan agama Kristen, tetapi seorang pendidik agama Kristen juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen. Sesungguhnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik agama Kristen di era teknologi ini. Yang pertama adalah bagaimana seorang pendidik agama Kristen bisa mengintegrasikan antara pendidikan agama Kristen dengan teknologi. Dalam hal ini, seorang pendidik agama Kristen bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menunjang tugas dan tanggung jawab dia dalam pendidikan agama Kristen. Contoh, di kelas, guru bisa mengarahkan siswa download aplikasi Alkitab digital. Lewat aplikasi ini, siswa bisa diarahkan untuk membaca Alkitab dimanapun mereka berada, termasuk ketika mereka berada di sekolah. Guru bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk siswa dalam pelaksanaan penyelesaian tugas. Misalnya ada tugas yang diberikan oleh guru dan siswa diarahkan untuk mencarinya lewat aplikasi Alkitab digital ini. Di samping itu, lewat aplikasi digital ini juga dapat memungkinkan seorang siswa bisa membaca Alkitab dimanapun mereka pergi dan berada, termasuk ketika mereka berada di sekolah. Yang kedua adalah bagaimana seorang guru harus mengedukasi siswa dalam penggunaan teknologi secara bijak dan teratur. Dalam hal ini, guru harus memberikan pendidikan kepada siswa bagaimana mereka harus memanfaatkan kecanggihan teknologi, seperti misalnya penggunaan internet dengan bertanggung jawab. Guru harus memberitahu apa dampak-dampak buruk dan dampak-dampak positif dari penggunaan internet, sehingga siswa bisa memahami bahwa ternyata ada dampak yang bisa mereka dapatkan ketika mereka menggunakan internet dengan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah bagaimana lewat kecanggihan teknologi guru bisa mengarahkan siswa membentuk komunitas-komunitas Kristiani. Banyak fasilitas yang disediakan yang ada di internet atau yang ada saat ini yang bisa dimanfaatkan untuk membentuk komunitas-komunitas remaja Kristen, misalnya melalui media sosial, melalui blog, melalui podcast, di mana di dalam aplikasi-aplikasi ini bisa ada kesaksian-kesaksian rohani, bisa ada pelayanan doa yang dilakukan, sehingga ada manfaat, sekali lagi ada manfaat yang didapatkan dari penggunaan internet oleh para siswa. Yang keempat adalah bagaimana guru harus memberikan contoh dan teladan tentang bagaimana penggunaan internet secara baik dan benar. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk memberikan edukasi kepada siswa, tapi bagaimana guru harus memberi contoh terlebih dahulu tentang penggunaan internet atau penggunaan teknologi kepada siswa, sehingga guru menjadi contoh terlebih dahulu, guru menjadi teladan bagi siswa dalam penggunaan internet atau penggunaan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi. Yang terakhir adalah bagaimana guru harus mampu melihat berbagai tantangan moral dan etika yang bisa saja dialami oleh siswa ketika mereka ada di era teknologi ini. Kita tahu bersama, kecanggihan teknologi, penggunaan internet memiliki dampak baik atau positif, tapi juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia, termasuk para siswa. Nah, di sini dituntut seorang guru harus mampu melihat dengan jeli ketika ada siswa-siswinya yang sudah terjerumus pada hal-hal yang tidak baik karena efek dari penggunaan internet yang secara berlebihan atau tidak terkendali. Sehingga ketika hal ini terjadi, guru harus mampu memberikan pendampingan terbaik bagi siswa yang mengalami persoalan karena penggunaan internet yang tidak bertanggung jawab. Guru harus memberikan
solusi, guru harus mendengarkan persoalan yang dialami oleh siswa sehingga guru bisa mampu membantu mencarikan solusi terhadap siswa berkaitan dengan masalah-masalah moral dan etika yang bisa saja dialami oleh para siswa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika beberapa hal ini mampu dilakukan oleh seorang tenaga pendidik, saya percaya bahwa kita akan mendapatkan efek besar dari penggunaan teknologi atau di era teknologi ini, sehingga kecanggihan teknologi tidak akan hanya berdampak buruk bagi kehidupan kita khususnya para siswa, tapi juga akan berdampak positif dan baik karena benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, disinilah kita akan melihat peran seorang pendidik agama Kristen dalam sosial budaya khususnya di era teknologi ini, sehingga dengan kecanggihan teknologi memberi manfaat pada kelangsungan pendidikan agama Kristen. Dengan adanya kecanggihan teknologi, maka tidak menutup kemungkinan apa yang nanti menjadi tujuan pendidikan agama Kristen bisa tercapai. Karena ada hal-hal baru, ada banyak hal yang ditawarkan oleh kecanggihan teknologi yang bisa kita ambil dan bisa kita gunakan, dan itu bermanfaat bagi kelangsungan pendidikan agama Kristen di saat ini. Semoga demikian, semoga video ini